Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam Ibu. Kapanpun Ibu menonton video ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Anthony Lee dengan NIM 18101097 di kelas W dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang Ibu ampu. Jadi sesuai tugas dan materi yang Ibu berikan, bahwasannya saya akan memahami dan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi saya akan menjelaskan di video ini. Jadi untuk yang pertama, bahwasannya apa itu wawasan Nusantara? Jadi secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Dan wawasan Nusantara merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara ini sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Jadi wawasan Nusantara itu sendiri merupakan cara pandang suatu memandang dari tanah air beserta lingkungannya untuk menghasilkan wawasan nasional itu sendiri. Jadi ada contohnya sendiri, yaitu Inggris, Britain rules the waves. Jadi tanah Inggris itu merupakan bukan hanya sebatas pulaunya, namun juga lautannya. Jadi apa bahwasannya melatar belakangi wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ada satu yang pertama melatar belakangi wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu falsafah Pancasila. Jadi apa itu falsafah? Anggapannya falsafah adalah suatu gagasan dan sikap batin yang mendasar dari seluruh orang atau masyarakat, atau bisa dikatakan pandangan hidup. Jadi tidak dari pandangan hidup berdasarkan Pancasila, bahwa Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Bahwasannya wawasan Nusantara menganut ilmu-ilmu ataupun pandangan-pandangan yang ada terdapat dalam Pancasila. Dan adapun aspek historis maksud saya, dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh dikarenakan dua hal, yaitu kita pernah mengalami sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah, yaitu zaman penjajahan Belanda, Portugis, Jepang, seperti itu. Yang kedua adalah politik divide et impera, dengan adanya politik adu domba yang memecah belahkan bangsa Indonesia. Jadi bahwasannya aspek historis ini kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah dan menjadi suatu wilayah bekas jajahan. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, di mana waktu itu laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut atau perairan yang di luar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sehingga bangsa yang terpecah-pecah seperti Indonesia waktu itu terpecah-pecah dan terjajah, dan ini merupakan kerjaan yang besar di Indonesia. Dan setelah pada akhirnya 12 tahun kemudian, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Juanda pada waktu itu, yaitu lebih tepatnya tanggal 13 Desember 1957, dan isinya merupakan bahwa laut teritorial tidak lagi sejauh 3 mil melainkan sebesar 12 mil, dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Dan Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam UU nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia, yang berisikan bahwa perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Laut Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut wilayah Indonesia maksudnya. Dan terakhir adalah perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Itu dari aspek historis. Di wawasan Nusantara ada lagi menurut secara terminologis. Di sini saya mengambil 3, yaitu menurut Profesor Wan Usman, bahwasannya wawasan Nusantara adalah cara pandang bahasa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan menurut GBHN 1998,
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan MPR yang dibuat pada tahun 1999 berisikan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi wawasan Nusantara memiliki hakikat bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dan hakikat ini sudah diatur dan berisi di ketetapan MPR nomor 4 nomor tahun 1973, lebih tepatnya tanggal 22 Maret 1973. Dan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1978 tentang GBHN, dan ketetapan MPR nomor 2 tanggal 12 Maret 1983. Jadi wawasan Nusantara memiliki fungsi secara umum. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat ataupun daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi saya mengutip dari salah satu dosen yang menerbitkan sebuah buku, yaitu Ibu Christine S.T. Kansil. Mohon maaf jika penyebutan saya ada yang salah. Jadi beliau mengatakan bahwa mengutarakan pendapatnya dalam buku pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut, yaitu membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi fungsi wawasan Nusantara memiliki fungsi untuk membentuk dan membina persatuan dari kesatuan bangsa negara Indonesia dan merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan secara nasional. Dan adapun dari wawasan Nusantara yang seperti saya singgung tadi, ada geopolitik. Jadi secara singkatnya saya akan menjelaskan kalau geopolitik dari ahli Rudolf Kjellén, mohon maaf jika penyebutan saya salah. Jadi beliau merupakan ilmuwan politik Swedia. Jadi pada awal abad ke-20, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisional, istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik. Tapi penggunaannya telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang luas. Jadi, kesimpulannya apa dari wawasan Nusantara dan geopolitik? Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Dan kesatuan wawasan Nusantara ini dapat dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan menurut saya pemerataan pendidikan, dan tersedianya literasi yang ada terkait tentang wawasan Nusantara untuk dipelajari pada setiap daerah di Indonesia. Jadi seperti itu video pemahaman dan mungkin menambahkan sedikit dari materi yang Ibu berikan. Kiranya jika ada kesalahan atau kekurangan yang ada, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk sumber-sumber atau tempat daftar pustaka yang saya gunakan akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi terima kasih.